Dan juga perlu kita pahami bersama bahwa tugas untuk memberitahu, tugas untuk mengingatkan, tugas untuk saling menasihati bukan hanya tugas para alim ulama, bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas para kiai, teknik kia. Yawe tugas menjadi tugas kepada kita semua. Nasabak makkah Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sika-sika ummah nasanya Allah subhanahu wa ta'ala sika-sika idi yanaritu ta'muruna bil ma'ruf, engkai mangeran lori decenge yang engkai si mata mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan ya engkai maparing ngerang mapabela oleh aga nafsangkannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah secara umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal ialah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dari ketakwaan tersebut saya mengajak kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya engkai memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba si matakan apa masina Allah subhanahu wa ta'ala nato pada engkata tudah takapur lena masjid tayyewe de gaga akat tata sengaja namelo ki papoli di parentana Allah subhanahu wa ta'ala yanaritu salat Jumat secara berjamaah sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu kesyukuran ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa hadir dan bersama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, tak lupa khotib
mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah secara umumnya untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pahami bersama bahwa salah satu hal yang disunnahkan di hari Jumat yaitu memperbanyak salawat dan salam kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena akan ada masanya di akhirat kelak kita membutuhkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, sungguh sayang, ketika di waktu tersebut kita tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya perkara waktu hidup di dunia kita tidak pernah bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbanyaklah salawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sini teman-teman lebih ke anreng itu apa salah seorang lebih ke sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kita pahami bersama ripahani si bawa madicing makadang. Kita hidup di muka bumi ini hanya sebentar saja jamaah. Atau ngata rilino lepa-lepang mibawa si mata. Kata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia yarega umuruna ummaku hanya di antara 60 sampai 70 tahun jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang lebih, maka itulah bonus yang Allah berikan kepadanya. Namun ketika kurang, maka itulah takdir yang Allah telah tetapkan kepadanya. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi masih ada usia umur yang Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan untuk memperbanyak amal ibadah kita untuk berbekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Seboleh-bolehna yaro amalata wadingi sabak nasabari aruntu ki pamasena nan yariyona fa Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu qata'a 'amalahu illa min thalis." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, nareko narapi tak tuare lebok natanai, maka terputuslah semua amal ibadah kita kecuali telu mibawa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telu mibawa nasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wadengi mencaji sabar sabari tatakir runtui amal lari tomato lebih. Nomor saya nasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedekatin jariah. Ya naritu sedekah jariah. Biasanya sedekah jariah jamaah yang dimuliakan oleh Allah yaitu sedekah yang kita berikan, yang kita sumbangkan. Dengannya apa yang kita sumbangkan senantiasa bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Apa yang kita sedekahkan dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada padanna masjid tajewe sementara pembangunan. Karena sementara pembangunan seboleh-bolehnya engkau kimas sedekah, engkau kimas sumbal lori masjid kita bersedekah, kita menyumbang yang kemudian dengan itu dipergunakan untuk membangun masjid ini. Narek ko baja sengaja rewa di pamaseta teman-teman lebih. Na ye masjid nafake mufi anak tak mengaji, nafake mufi jamaah masempajang insyaallah mau ni angka kira asari manafang Allah Subhanahu wa taala toki runtui amalak lecen teman-teman lebih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan sedekah jariah. Sedekah jariah sesungguhnya akan memberikan pahala, transferan pahala kepada orang yang melakukannya. Maka dari itu kita senantiasa diperintahkan, kita senantiasa dianjurkan untuk bersedekah kepada hal-hal yang bisa membuat kita mendapatkan pahala jariah teman-teman lebih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu
au ilmi yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat kepada sesama manusia. Jadi teman-teman labikin rangnya to pasal surah malabiki amal jariah yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngareko engkafat disengeng riiseng ada pengetahuan yang kita ketahui, maka sampaikanlah kepada saudara kita. Kenapa? Karena ketika kita mengajarkan satu kebaikan, suatu amalan, kemudian orang yang kita ajar tersebut mengamalkan apa yang kita ajarkan, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala ketika orang tersebut mengamalkan apa yang telah kita ajarkan jamaah. Dan juga perlu kita pahami bersama bahwa tugas untuk memberitahu, tugas untuk mengingatkan, tugas untuk saling menasihati bukan hanya tugas para alim ulama, bukan hanya tugas ustad, bukan hanya tugas para kiai, teknik kia. Yewe tugasnya mencaji tugas kepada kita semua. Nasabak makarifan Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, sikasina ummah. Nasanya fa Allah subhanahu wa ta'ala, sikasina idi yang itu ta'muruna bil ma'ruf, engkai mangira lori decengnya, yang engkai si mata mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan ya engkai maparing ngerang mapabela oleh aga nafsangkangnya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun ilmu kebaikan yang kita miliki, walaupun satu ayat, balighu anni walau ayah, maka sampaikanlah kepada saudara kita. Semoga dengan ilmu yang kita sampaikan bisa diamalkan, bisa diterapkan, dengannya kita bisa mendapatkan pahalanya juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal jariah yang terakhir ini perlu menjadi catatan tersendiri untuk bagi orang tua, ya naritu awwaladin salih yad'ulah, ya naritu doa anak soleh dan soleha kepada kedua orang tuanya. Di sini kesepakatan para jumhur ulama bahwa yang dimaksudkan dengan anak tidak berarti bahwa anak yang harus lahir dari anak kandung kita, tidak. Bisa saja anak angkat atau cucu, bahkan anak yang kita ajarkan jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang ketiga ini sangat penting? Karena disampaikan bahwa anak ini merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak tersebut bisa menjadi dua hal. Wadingi mencaji sabana sabarit tamak iri suruga, wadit to mencaji sabana sabarit tamak neraka bacalan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Anak itu membawa dua hal, bisa membuat kita masuk ke surga, bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Tergantung bagaimana kita bertanggung jawab kepada anak yang Allah berikan kepada kita. Nah, sebahagia teman-teman lebih, ada suatu keterangan yang disampaikan bahwa ada suatu mayit, ada seorang mayit si fulan, ketika ia diwafatkan dan masuk ke dalam kubur, ia bertanya kepada malaikat Munkar dan Nakir, wahai malaikat Munkar dan Nakir, kenapa semalam kuburan saya terasa lebar, terang dan terasa wangi? Maka malaikat Munkar dan Nakir berkata, itu karena doa dari anakmu, doa dari salah satu anakmu di dunia, zikir salah satu anakmu di dunia, dan kebaikan salah satu anakmu di dunia, yang menyebabkan Allah melapangkan kuburmu dan memberikan wewangian serta memberikan penerangan di alam kuburmu. Namun, wahai malaikat Munkar dan Nakir, kenapa hari ini kuburan saya sangat gelap, kuburan saya sangat sempit, sehingga begitu sulit saya rasanya hidup dalam kuburan ini? Maka malaikat Munkar dan Nakir menjawab, itu karena salah satu anakmu melakukan kemaksiatan di dunia, salah satu anakmu melakukan dosa di dunia, salah satu anakmu
tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa engkau merasa sempit dalam kuburmu, merasa gelap di dalam kuburmu, karena perbuatan dan ulah dari anakmu di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu menjadi introspeksi, perlu menjadi muhasabah diri bahwa anak yang Allah berikan kepada kita didik dengan baik. Di masjid kita ini telah disediakan tempat belajar Al-Quran, telah disediakan tempat untuk pendidikan agama. Maka dari itu sebisanya kita mendukung, kita mensupport bagaimana supaya anak-anak kita senantiasa paham Al-Quran, cinta Al-Quran, dan paham bagaimana bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelupasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memuari kelupasannya wadingi mencaj akatan ninga masa lori di mana terutama lori alena mabicara nasaba atau tongal linota atau tongal cinampu mibawang yaman nasay makada angkatu atau tongeta riasa rimundina fang Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada khutbah Jumat kali ini. Mohon maaf apabila ada salah perkataan dan perbuatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.